banyak sekali baut yang sudah copot dan ternyata memang hilang gitu ya, dan untuk digantinya butuh waktu yang lama untuk mencari lagi gitu ya, dipasang lagi, jadi butuh waktu lama. Jadi kali ini kita nggak bisa sampai pengaplikasian traksinya menarik gitu ya. Nah, ini traksi lumbal yang akan kita praktekkan. Ini adalah penahan untuk pasien, dimana penahan ini adalah buat ditaruh di aksilanya. Jadi nanti tangannya masuk gitu ya, supaya pada saat ditarik pasiennya nggak ikut morot ke bawah gitu ya. Nah ini adalah belt untuk bagian atas, yang ini dipasangnya adalah ditaruhnya di, kalau cewek itu di bawah payudara gitu ya. Nah ini nanti dipasang, pasiennya tiduran, tangannya ke arah sini, yang ini buat taruh di bagian atasnya ya. Kemudian yang ini adalah belt untuk yang di bagian bawah lumbalnya gitu. Nanti ini taruhnya, dipasangnya adalah diraba dulu sias dari pasiennya, kemudian ini nanti dipasang. Nah kemudian ini dari pasang belt yang bagian bawah yang disias, ini nanti alat ini akan tersambung dengan tarikan yang ada di alatnya, di mesin ini gitu ya. Nanti ini akan dipasang ke sini sehingga nanti akan ditarik sama penarik yang di sini gitu ya. Nah ini ada handuk juga, ini handuk buat melindungi bagian badan pasien sebelum belt ini dilekatkan supaya pada saat tarikan tidak terlalu sakit. Kemudian ini tempat tidurnya. Tempat tidurnya ini ada kuncinya ya. Jadi ini kan dikunci ya, ini nggak bisa bergerak ya. Nah ini kalau mau dibuka tinggal dibuka. Oh iya, ya taruh di sini aja. Ya, jadi nanti pada saat ini ditarik, belt ininya harus dibuka kunciannya ya. Kalau pada saat pasiennya naik, ini harus dikunci lagi supaya agak goyang-goyang. Kemudian ini ada mesin tarikannya. Dan nanti ada setting buat tarikannya. Kemudian ada timernya, start dan restnya. Ini dari alatnya, gitu ya. Untuk alat ini nggak masuk untuk ujian praktek, ya. Jadi teman-teman, tapi nggak gitu juga teman-teman langsung nggak memperhatikan gitu ya. Karena untuk masang alat ini butuh waktu, take time. Jadi kalau misalkan ini jadi salah satu yang diujikan, itu akan makan waktu banget gitu ya. Jadi alat ini nggak dimasukkan untuk praktek, tapi di teori masuk ya. Oke, terus teman-teman bisa maju. Lihat ini. Nah ini power on off-nya. Maju. Ini power on off-nya ya. Ini timernya. Kemudian ini tarikannya. Kemarin ada yang masih ingat tarikannya untuk lumbal berapa? Berapa persen dari berat badan? 25%. 25 sampai 50% ya. Jadi kalau misalkan pasiennya berat badannya adalah 60 kilo, berarti untuk pertama kali dikasih dosis yang minimal 25%. Berarti 25% dari 60 kilo berapa? 15. Nah ini ada tulisannya ada 5, 6, 8, 10, 12, 15. Ini tinggal kita putar. Kalau pasiennya 15 ke 15 gitu ya. Arah panahnya ke 15. Nah kemudian jenis tarikannya ada berapa jenis? Ada 2. Ada di sini ada nih tulisannya ada intermittent, ada static atau continuous. Ya. Kalau static itu dia atau continuous itu dikasihnya pada kondisi apa? Continuous. Traksi. Kondisi apa? Apa? Akut subakut. Jadi kalau untuk traksi ini dia berbalik sama MWD sama US. Kalau MWD sama US kan
intermittent itu dikasih pada kondisi kronik. Intermittent akut sama subakut. Kalau ini intermittent dikasih pada untuk kondisi kronik. Jadi kalau yang continuous kebalikannya. Jadi kalau yang ini continuous itu untuk kondisi akut sama subakut. Intermittentnya untuk kondisi kronik. Gitu. Kalau continuous kan tarikannya terus-menerus ya. Jadi minim gerakan, makanya diberikannya pada kondisi akut sama subakut. Kalau intermittent itu ada hot, ada restnya. Nah, hot sama restnya ada yang masih ingat berapa? Berapa banding berapa? Ini tergantung dari gangguannya. Apakah gangguannya di diskus, apakah gangguannya di facet. Ya. Kalau di diskus contohnya berapa? Berapa banding berapa? Hot sama restnya. Hot sama restnya berapa banding berapa? 20 banding 10 contohnya. Ini misalkan ini hotnya 20, kemudian restnya 10 ya. Jadi dia akan narik selama 20 detik, kemudian dia akan balik lagi istirahat selama 10 detik. Kemudian setelah 10 detik selesai, dia akan narik lagi 20 detik, kemudian istirahat lagi 10 detik sampai dengan waktunya habis. Nah, waktunya berapa lama kalau untuk di lumbar? Bervariasi gitu ya, dari setiap kondisi, tapi rentangnya adalah 20 sampai 30 menit ya. Jadi nanti tinggal di setting 20 menit atau 30 menit gitu ya, tergantung kondisinya. Kemudian ini ada belt. Belt ini adalah sebagai emergency belnya, emergency bell. Jadi nanti dikasih ke pasiennya. Kemudian kalau pasiennya merasa ada hal-hal yang kurang nyaman, misalkan ada nyeri atau misalkan ada ngerasa hilang sensasinya gitu ya, atau tarikannya terlalu kencang, tinggal pencet dari belnya, kemudian alatnya akan otomatis mati, gitu ya. Oke, boleh mundur lagi. Ada yang saya mau ngasih contoh untuk masang ini aja. Siapa yang mau jadi pasien? Boleh. Ya, ini sama ya, dari awal pasiennya datang, kemudian kita tanya anamnesis, kemudian sampai akhirnya kita menyimpulkan bahwa pasien ini memiliki indikasi untuk dikasih traksi. Coba indikasi traksi kondisi apa aja? Skoliosis, terus terus apa lagi? Apa lagi? Ya, gangguan postur bisa, terus apa lagi? Ya, LBP-nya LBP itu banyak ya kausanya ya. Kalau yang nggak boleh, kondisi apa? Hamilan, terus apa lagi? Osteoporosis, apa lagi? Kanker, apa lagi? Meningitis, apa lagi? Ya, jadi kalau pasiennya misalkan ada fraktur, kemudian pakai metal implant, mau dikasih ini, nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa kira-kira orang pakai metal implant di belakangnya terus mau dikasih ini? Tarik ya kan, tujuan dari dikasih metal itu kan imobilisasi ya, fiksasi. Kemudian ketika dikasih mobilisasi menggunakan si traksi ini malah bisa menyebabkan cedera lagi gitu ya, kerusakannya berulang. Oke, boleh pasiennya naik. Duduk depan. Nah, ini jadi penahan buat aksilanya ya pasiennya. Nah, ini ada sama juga, ini bantal buat nyanggah lututnya. Oke. Ini kita pasang, kayaknya mundur lagi. Nah, ini udah pas ya di bawah dari nya. Nah, ini kita bisa kasih handuk terlebih dahulu supaya pasiennya merasa lebih nyaman gitu ya. Nah, ini kita minta pasiennya pada saat masang ini harus kencang. Jadi kita minta pasiennya untuk tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas kemudian kencang. Nah, pada saat lagi
Ya, pada saat kan ini kita pasang ya. Ini juga ada talinya, nanti bisa dikencangkan lagi. Kita cukup aja yang ini ya. Nah, kemudian kita pasang belt yang di bawahnya. Boleh kakinya ditekuk dulu, Bu. Ya. Kemudian ini kita minta pasiennya untuk angkat pantatnya, bisa angkat pantatnya. Ya. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa tarikan yang ada di bawahnya ini posisinya berada di tengah-tengah. Artinya nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu ke kanan atau ke kiri, nanti tarikannya nggak seimbang, gitu, nggak di tengah-tengah. Boleh angkat lagi pantatnya. Ya, oke. Dari tengah-tengah ya ini ya. Oke. Kemudian turun lagi, baru kita pasang ininya. Ini sudah pas ya, ada di sias. Kemudian ini kita pasang amat kok. Nah, ini kita pasang di sini. Terus ini ada sarungnya juga. Ini kita pasang di sini. Supaya kencang ya. Kemudian kita minta pasiennya untuk tekuk lututnya. Kita pasang sanggahan untuk di bawah lututnya. Ya, jadi ini lututnya harus disanggah sama bantal. Ya. Oke, kita angkat dulu. Kita taruh bawahnya. Kemudian pastikan kaki pasiennya napak ya. Karena kalau misalkan nggak napak nanti suka kesemutan. Ya. Kemudian ini talinya ini kita harus pasangkan. Ini masih dikunci. Dulu sini. Kemudian ini kan udah rilis ya, kita kunci lagi. Kemudian sebelum kita nyalakan, ini harus kita buka dulu. Nah, ini baru kita setting ya. Kamu berat badannya berapa? 60. Pas ya, yang tadi udah di 15 ya. Oke, kita bisa misalkan nyalakan. Beda sekilo sama gue. Ini 80, 50 bagi 20. Ya. Jadi ini memang agak bermasalah di belnya yang bikin dia tidak narik. Jadi kalau misalkan nanti ini sudah narik, dia sesuai dengan tarikannya. Ini saya pasangnya misalkan 2 menit. Kan harusnya 15 sampai 20 ya. Jadi kalau dia sudah 20 detik narik, kemudian nanti dia akan rest lagi 10 detik gitu ya. Nah, kalau misalkan waktunya sudah habis, kita buka lagi gitu ya. Dengan cara adalah kita kunci dulu ininya. Ya, udah nggak goyang. Kemudian kita lepas. Terus kita buka lagi ininya. Kemudian kita evaluasi. Oh ya, tadi pasiennya juga dikasih emergency bell-nya ya selama terapi. Kemudian setelah itu kita tanya evaluasi pasiennya. Ada rasa nyeri hebat, Ibu? Nggak ada gitu ya? Atau ada pusing? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini boleh kita luruskan lagi. Kemudian kita buka. Udah. Nggak ada.